Kami munculkan juga informasi bahwa Rektor Unisula Semarang diminta tim operasi katanya agar tidak kritik Jokowi. Pertanyaan saya ke Prof. Susi, ada permintaan dari aparat katanya untuk membuat video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi. Muncul pula tim operasi perguruan tinggi yang meminta sejumlah rektor untuk tidak mengkritik pemerintahan Jokowi. Apakah aksi-aksi ini, Prof, semakin mengonfirmasi penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyimpangan demokrasi di era pemerintahan Jokowi? Ya. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan, respon dari penguasa terhadap apa yang dilakukan oleh kampus itu seakan-akan hanya mendengar atau memperlakukan kita mengeluarkan suara yang berisik, yang mengganggu, noise. Tapi tidak pernah kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah voice. Ketika respon-respon yang disampaikan oleh penguasa itu yaitu berupa ajakan atau bahkan intimidasi, maka itu makin memperkuat alasan kami, memperkuat argumentasi kami bahwa memang pemerintahan Jokowi sudah tidak lagi menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis, yang etis dan bermartabat. Karena apa? Karena di dalam prinsip negara hukum yang demokratis, kekuasaan itu kan harus ada limitasi, harus ada pembatasan. Dan pembatasannya itu bukan hanya pembatasan aturan, bukan hanya pembatasan dari prosedur, tetapi juga pembatasan-pembatasan yang bersifat etika. Jadi dia punya kuasa ya, penguasa itu kan, negara itu kan ada organisasi kekuasaan. Dan pemerintah itu merupakan satu-satunya otoritas yang dapat menggunakan kekuasaan itu. Dan itu sekaligus mencerminkan yang tadi saya katakan, mereka merespon kami yang dari kampus ini sebagai noise, dan sekaligus itu membuktikan bahwa mereka selalu purba sangka dengan pihak kampus. Bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau terlalu banyak purba sangka dari penguasa. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya justru ruang itu harus diberikan lebih besar purba sangka itu kepada rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk purba sangka kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa itu punya wewenang, punya kekuasaan. Jadi kita harus menyesakan ruangan ini. Tapi ini kan yang terbalik, yang terjadi itu terbalik. Ya. Penguasa yang lebih banyak purba sangka kepada rakyatnya. Ada alasan dari kepolisian yang mengatakan ketika muncul viral bahwa Rektor Unika mengakui mereka diminta untuk membuat video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi, kepolisian kemudian merespon. Coba kita simak bersama pernyataannya. Kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai. Sama sekali tidak ada paksaan. Tujuan daripada cooling system itu adalah memelihara keamanan. Kita perlu menjaga jangan sampai termakan provokasi. Ini merespon pernyataan dari Rektor Unika Sugio Pranoto ya, yang mengaku dirinya dimintai polisi meminta video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi. Alasannya, Pak Charles, saya ingin tanya kepada Anda, cooling system. Apakah ini bukti aparat kembali dijadikan alat demi kepentingan penguasa? Iya pasti dong. Jadi saya baru dengar juga istilah cooling system itu ya. Biasanya itu kan kalau habis pemadam kebakaran ya. Itu dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan ini narasi yang kemudian bagi saya ini adalah bagian dari upaya kontra narasi. Jadi dia nggak melihat pesannya. Selalu yang dilakukan adalah kill the messenger. Yang dibunuhnya itu adalah pemberi pesan. Ya. Jadi begitu ada akademisi yang kemudian bersuara, mau dibikin narasi tandingan oleh akademisi yang lain. Dan caranya bagi saya kasar gitu ya. Mestinya kan organik aja gitu. Ya silakan dalam member akademik, silakan aja kalau ada yang mau berbeda pendapat, ayo sama-sama bersuara. Tapi kan perbedaan pendapat itu ternyata dikondisikan. Ini yang kemudian menjadi menarik begitu. Dan itu jadi lucu ya, kalau kita baca medianya itu, semua itu seperti template saja. Bahasa yang disampaikan sama begitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau itu yang dilakukan, sebenarnya siapa sih yang menggerakkan dan digerakkan itu? Ya. Ini kita yang bergerak ini seolah diklaimnya partisan, digerakkan. Justru negara sendiri yang melalui aparat menggerakkan gitu kan, dan orang-orang yang kemudian menggunakan template itu digerakkan. Jadi bagi saya sebenarnya itu tadi pas ya, mereka nunjuk kita para akademisi kampus yang sebenarnya itu kalau
kada 5 begini ya, 4 itu buat mereka gitu. Oke, baik. Mungkin Mas Isnur bisa memperjelas sebetulnya apakah betul telah terjadi setelah ada gerakan dari kampus ini, benarkah sudah ada banyak laporan yang masuk kepada YLBHI soal intimidasi? Ya, kami membentuk tim dan memantau. Setidaknya sudah ada 14 kejadian yang kami pantau hingga hari ini dan dalam bentuk berbagai bentuk. Ada yang pertama dicoba dibatalkan acaranya, dilarang yang punya tempatnya. Kemudian ada yang istilahnya kalau bahasa kami ini dibuat buzzer gitu. Ini kan sebenarnya kontra narasi. Dan sayangnya aparat kok membuat rektor sebagai buzzer. Ini kan merendahkan sekali. Ya, kalau dulu mungkin buzzer-buzzer via sosial media, sekarang rektor, pejabat kampus dibikin buzzer untuk mengkanter para guru besar ini. Ini menghinakan akademisi gitu. Dan dengan cara sedikit ancaman, karena kalau Anda nggak ikut, kami punya cara hukum dan lain-lainnya, itu yang berbahaya karena kalau nggak ikut bisa jadi kriminalisasi berikutnya. Yang ketiga polanya adalah membuat merasa diikuti, dibuntuti. Ini ada hari ini guru besar di Sumatera Utara, dia dibuntuti, dia diikuti dan satu kesatuan, satu angkatan. Malam ini terakhir Prof. Paskalis dari Koreha di UGM didoxing, cucunya diancam gitu di sosial media. Dan kemudian semacam diserbu oleh netizen untuk mengomentari di kolom-kolom Facebooknya. Ada ancaman-ancaman di sana. Ada juga dengan yang terakhir yang juga agak masif ini, termasuk YLBHI digeruduk ya, di demo gitu. Oleh massa. Teman-teman trilogi kemarin di Kalibata juga didatangi oleh sekelompok preman, dipaksa bubar acaranya. Ya. Itu semakin meningkat ancamannya. Masa yang samakah yang datang ke YLBHI? Kami melihat masa yang sama dan polanya sama gitu, tujuannya sama, bahasanya sama, dan ini sebenarnya mengulang. Saya tuh pengen bertanya sama Kapolri sebenarnya, apakah ini operasi yang sama seperti 2020? 2020 itu Kapolri mengeluarkan STR 645. Salah satu operasinya adalah kontra narasi, menciptakan bahasa tandingan, membuat bahwa pemerintah ini baik-baik saja. Saya tanya, apakah ini operasi dari Kapolri atau operasinya Kapolda Jateng? Karena ini bagi saya skandal dalam kepolisian dan melanggar etik, melanggar prinsip dan undang-undang kepolisian, di mana kepolisian menjadi bukan alatnya negara, alatnya kekuasaan gitu. Oke, yang jelas operasi kontra narasi untuk menyaingi suara-suara kampus dari para kalau guru ini besar itu adalah nyata, ya? inisiatif dari Kapolda Jateng, harusnya Kapolri menegur. Baik. Karena kami belum mendengar operasi yang sama di polda-polda lain. Oke.